Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 1. Jadi di video kali ini kami ingin menjelaskan materi tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan kebutuhan. Jadi sebelum masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya. Yang pertama ada Ade Rayyan Rizal, yang kedua Anggi Asmi Atifah, yang ketiga Anissa Putri Maresa, yang keempat Danar, yang kelima Kavi Rizky Najana, yang keenam Risma Siti Azahra. Jadi jenis-jenis kebutuhan itu terbagi 4. Apa aja sih? Yang pertama itu ada berdasarkan tingkat intensitas, yang kedua berdasarkan subjek yang membutuhkan, yang ketiga berdasarkan waktu, yang keempat menurut sifat pemenuhan kebutuhan. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama itu ada kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas. Kebutuhan primer itu apa sih? Jadi, kebutuhan primer itu adalah kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan kehidupannya. Kebutuhan primer itu sering banget disebut nih sebagai kebutuhan alamiah atau kebutuhan utama. Yang kedua, kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan pelengkap, yang kebutuhannya itu dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya itu seperti barang-barang seperti sepatu, tas, dan barang-barang lainnya. Yang terakhir ada kebutuhan tersier. Jadi kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang bersifatnya mewah, yang tujuannya itu untuk menaikkan status sosial atau aktualisasi diri seseorang. Kebutuhan mewah itu dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Jadi kebutuhan tersier itu contohnya itu kayak kita membeli perhiasan, terus berpakaian mewah kayak bermerek-merek gitu, terus kayak kita pergi jalan-jalan ke luar negeri. Nah itu tuh termasuk kebutuhan tersier yang bersifat mewah. Oke, yang selanjutnya ada kebutuhan yang berdasarkan subjek yang membutuhkan. Yang pertama ada kebutuhan individu, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya itu ada petani membutuhkan cangkul, benih, traktor, dan alat pertanian. Yang kedua, kebutuhan umum, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau juga disebut kebutuhan sosial. Contohnya itu jalan raya dan air bersih. Yang ketiga, ada kebutuhan berdasarkan waktu. Jadi kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Kayak misalnya kita mau makan, itu kan kalau mau makan tuh kita nggak boleh ditunda-tunda kan. Nah itu salah satu contoh kebutuhan sekarang. Yang kedua itu sakit. Pastinya kita kalau sakit tuh harus diobatin kan, atau harus berobat. Nah kalau ditunda-tunda pasti makin jadi parah. Nah itu juga termasuk kebutuhan sekarang atau kebutuhan saat ini. Dan yang kedua atau yang terakhir ada kebutuhan masa mendatang atau kebutuhan masa depan. Kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya itu kita kayak menabung, terus mempunyai asuransi. Nah itu dia contohnya. Nah, selanjutnya di sini ada jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama ada kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik. Adalah kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Nah, jenisnya antara lain pakaian, makanan, minuman, dan obat-obatan. Yang kedua, kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Nah, contohnya ini kayak agar dapat bekerja lebih baik, karyawannya perlu mendapat nasihat, motivasi, dan latihan. Barang dan jasa sebagai alat pemenuhan kebutuhan. Yang pertama ada jenis-jenis barang, kedua kegunaan suatu barang, dan yang ketiga faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan. 1. Jenis-jenis barang. 1. Berdasarkan cara memperoleh, yang kedua berdasarkan kepentingan, yang ketiga berdasarkan cara penggunaan, yang keempat berdasarkan hubungan pemakaian, yang kelima berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan, dan yang terakhir berdasarkan bentuk dan sifat.
Berdasarkan cara memperoleh, yang pertama barang ekonomi adalah barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya kayak baju, komputer, dan sepatu. Yang kedua barang non ekonomi atau barang bebas adalah barang yang bisa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Nah contohnya itu seperti sinar matahari, air sungai, pasir di pantai, dan udara. Berdasarkan kepentingan, satu barang inferior adalah barang yang memakainya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Dua, barang esensial adalah barang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tiga, barang normal adalah barang yang permintaannya bertambah ketika pendapatan meningkat dan sebaliknya. Empat, barang mewah adalah barang yang berharga mahal dan dapat menaikkan status sosial penggunanya berdasarkan cara penggunanya. Satu, barang pribadi adalah barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Dua, barang esensial adalah barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan hubungan pemakaian, barang substitusi adalah barang yang dapat menggantikan barang lain. Dua, barang komplementer adalah barang yang kegunaannya semakin bertambah jika digunakan bersama barang lain. Berdasarkan cara pengerjaan atau proses pengolahan. Satu, barang mentah atau bahan mentah adalah barang yang belum mengalami pengolahan dan biasanya diperoleh langsung dari alam. Contohnya kapas. Dua, barang setengah jadi adalah barang yang telah diproses pada tahap tertentu tapi belum menjadi barang siap pakai. Contoh benang. Tiga, barang jadi adalah barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Contoh kemeja. Berdasarkan bentuk dan sifat. Satu, barang tetap adalah barang yang bersifat dan yang tahan lama. Contohnya gedung dan tanah. Dua, barang bergerak tidak tetapi dan masa pakainya pendek. Contohnya buah, sayur, beras, dan bahan bakar. Yang kedua, kegunaan suatu barang. Emang apa aja sih kegunaan suatu barang? Yang pertama, kegunaan bentuk. Yang kedua, kegunaan tempat. Yang ketiga, kegunaan waktu. Yang keempat, kegunaan milik. Selanjutnya, kegunaan bentuk dan tempat. A. Kegunaan bentuk. From utility, yaitu kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Contohnya, papan, paku, cat, dan pelitur yang diolah menjadi meja. B. Kegunaan tempat. Place utility, yaitu kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Contohnya, batu kapur di gunung akan memiliki nilai ekonomis setelah diangkut ke lokasi pembangunan di kota. Selanjutnya, kegunaan waktu dan milik. C. Kegunaan waktu. Time utility, yaitu kegunaan barang ketika digunakan tepat waktu. Contohnya, pakaian bayi yang berguna pada waktu bayi telah lahir. D. Kegunaan milik. Ownership utility, yaitu kegunaan barang yang muncul ketika barang tersebut telah dimiliki. Contohnya, komputer yang ada di toko akan berguna setelah pembeli memiliki barang tersebut sehingga dapat digunakan. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang memengaruhi kebutuhan. Yang pertama ada lingkungan, yang kedua ada agama, yang ketiga ada adat istiadat, yang keempat ada peradaban. Nah, selanjutnya ada kelangkaan sumber daya. A. Pengertian kelangkaan. Kelangkaan atau scarcity adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Kelangkaan menunjukkan hubungan antara berapa banyak sesuatu itu tersedia dan berapa banyak yang diinginkan. Jika kita ingin menggunakan suatu barang lebih dari ketersediaan yang ada, barang tersebut menjadi langka. Yang terakhir ada B, penyebab kelangkaan. Yang pertama, keterbatasan benda pemenuhan kebutuhan di alam. Yang kedua, kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. Yang keempat, peningkatan kebutuhan yang lebih cepat. Nah,
jadi itu dia guys materi-materi yang sudah kita bahas. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian sudah ngerti? Sekian presentasi atau video dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.